Yang pertama, zikru al-asma was sifat. Nama-nama dan sifat-sifatnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, zikrul halal wal haram. Menyebutkan ini halal, ini haram. Ini tauhid, ini perkara kesyirikan. Ini ketaatan, ini kemaksiatan. Kemudian zikrul ala wan na'ma wal ihsan. Menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Ini semuanya bagian dari az-zikir. Nah, sekarang masuk kita ke 13. Di antara asbab yang akan melebur dan menghancurkan doa seseorang adalah kafaratul majlis. Doa penutup majelis. Nah, yang namanya kita hidup, pasti kita berbicara, ngumpul. Kalau sudah ngumpul, kadang-kadang pembicaraan itu terarah, kadang-kadang pembicaraan itu tidak terarah. Maka itu sebabnya Nabi SAW telah mengingatkan. Ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasul SAW, "Ya Rasulullah, wa hal yakubbun nasu ala manakhirihim?" Apakah bisa seseorang dijerumuskan oleh Allah ke dalam neraka dalam keadaan terlungkup, wajahnya menjadi bawah? Subhanallah, ini adalah penghinaan yang paling hina. Sementara di dunia yang paling mulia adalah apa? Wajah. Sampai Nabi mengingatkan, idza daraba ahadukum falyattaqil wajh. Ketika seorang harus memukul, jangan pukul muka. Tidak boleh. Tapi hari kiamat, ketika Allah Azza wa Jalla hinakan muka ini, dia jadi bawah. Apa jawaban Nabi SAW? Wa hal yakubbun nasu ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah seorang dijerumuskan ke dalam api neraka, melainkan karena ulah dan hasil dari lisannya. Baik, kita ambil hadisnya. Dari sahabat yang mulia Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa fi majlisin." Barang siapa yang duduk di satu majlis, fakathura fihi laghatuhu, lalu di dalam majlis tersebut banyak laghat, keributan, perkataan yang sia-sia. Faqala qabla an yaquma min majlisihi dzalik. Lalu sebelum dia bangun dari majlisnya, dia mengucapkan, Subhanakallahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, dari sinilah dikatakan doa ini doa kafaratul majlis. Penebus kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Maha suci engkau ya Allah, dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepadamu dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Illa ghufira lahu ma kana fi majlisihi dzalik, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan yang terjadi di majlis tersebut. Melainkan Allah Azza wa Jalla mengampuni kesalahan-kesalahan yang terjadi di majlis tersebut. Ini dia kalimatnya singkat. Dan inilah dia memang ciri-ciri dari keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan, "U'titu jawami'ul kalim." Allah Azza wa Jalla berikan aku kalimat yang singkat namun padat.
Salah satunya ini, hanya dengan kalimat yang singkat, Allah akan maafkan kesalahan yang terjadi di dalam majelis tersebut. Tapi nanti kita ambil dalam faedah, kesalahan yang mana yang terjadi di majelis itu sehingga bisa dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sebelum kita bangun, kita mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah hafal kita ini. Bagaimana Pak Iril? Lancar insyaallah. Bang Robi coba tes dulu. Astaghfirullah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Pak Iril coba dulu. Alhamdulillah. Tidak ada kita yang tidak hafal. Ini pentingnya apa? Ini pentingnya para guru kita, para ustaz kita tutup majelisnya dengan ini. Sehingga apa? Secara tidak langsung kawan-kawan kita ini hafal doa ini. Masya Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tayyib. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Gambaran umum dari hadis ini adalah di antara sebab penyesalan seorang hamba hari kiamat duduk di majelis yang tidak ada zikir. Di majelis itu tidak ada kalimat yang haram. Sekedar ngobrol tok perkara mubah tapi dan tidak ada yang haram. Ini adalah majelis akan menjadi penyesalan hari kiamat. Nah, apalagi kalau majelisnya ada yang haram. Ada yang terlarang di dalam syariat kita. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullah fi." Suatu kaum yang duduk-duduk tidak ada zikir di sana, murni sudah berbicara urusan dunia sudah. Illa kana alaihim tirah. Maka majelis itu akan menjadi majelis penyesalan. Dan majelis itu akan kurang yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah Azza wa Jalla mau menyiksa, Allah siksa. Kalau Allah Azza wa Jalla mau memaafkan, Allah maafkan. Majelis sekedar ngobrol toh. Nggak ada sama sekali perbuatan yang menyelisihi agama. Nggak ada nyinggung orang, dan jemput begini, nggak ada. Ghibah, nggak ada majelis ghibah. Ini urusan dunia. Kalau tidak ada zikir sama sekali di dalamnya, menjadi penyesalan. Apalagi ada yang haram. Dan nanti akan datang juga lah. Bagaimana sekarang? Kan kita nuntut ilmu. Kita membaca hadits Nabi SAW. Kita membaca kitab Allah Azza wa Jalla. Kita mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalamnya kita bersolawat. Di dalamnya kita berzikir. Apa tetap kita akan membaca zikir ini? Jawabannya iya, kita akan tetap. Dan beda majelis, beda fungsi zikir ini. Maka majelis ini multifungsi. Ketika itu ada sesuatu yang tidak baik, ini akan menghapus. Ketika itu sesuatu yang baik, ini akan memperkuat kebaikan tersebut. Ini dia gambaran umum dari hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu wa ardhah. Baik, kita akan ambil fawaid, beberapa faedah, beberapa hukum yang terkandung di dalam riwayat ini. Yang pertama, lidu'ai kafaratil majlisi fadlun azim. Doa kafaratul majlis,
memiliki keutamaan yang sangat agung. Bagaimana agungnya? Fahuwa yaghfiru ma qad yakunu waqa'a fil majlis. Doa ini sebab ampunan atas perkara-perkara yang terjadi di majelis tersebut. Nah, misalkan 1 jam kita ngobrol. Apa kata para ulama kita menjelaskan? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, anggota badan yang paling banyak bergerak itu lisan. Enggak ada yang lebih dahsyat gerakannya dari lisan. Maka itu sebabnya Nabi SAW menyebutkan dalam hadits yang lain, kullu yaumin, setiap hari, al-a'dha tukaffirul lisan, semua anggota badan kita ini mengingatkan lisan. Cuma kita saja yang tidak dengar. Ngobrol semuanya, mulut tangan ngobrol, kaki ngobrol, dada ngobrol, jari-jari ngobrol, hidung ngobrol, telinga ngobrol, pipi ngobrol, semuanya berbicara kepada lisan. Apa kata lisan ini? Kata anggota badan ini, ya hadza ittaqillah. Hai lisan, bertakwalah engkau kepada Allah pada diri kami. In istaqamta istaqamna, kalau engkau lurus kami ikut lurus, wa ini wajajta wajajna, tapi kalau engkau bengkok kami juga ikut bengkok. Subhanallah. Jadi para hadirin, kalimat yang singkat bisa menghapus sekian banyak kesalahan yang terjadi di majelis tersebut. Maka dikatakan doa kafaratul majelis memiliki keutamaan yang sangat agung, bisa mengampuni kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam majelis. Wa yutahhirul majlis min ayyi laghwin kaw kalimatin ghair la'iqah. Sekaligus akan membersihkan majelis itu dari perkataan sia-sia, dari kalimat-kalimat yang tidak pantas, yang kadang terjadi tanpa unsur kesengajaan. Nah, namanya kita lisan, atau namanya kita berbicara, kalau katanya orang Arab, faltatul lisan, ya, ketergelinciran lisan. Namanya lisan ini, ya, sebagaimana tadi kita sebut, paling banyak bergerak sudah. Nah, dengan zikir ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni kekurangan-kekurangan tersebut. Berarti apa? Oh, bukan saja berbicara majelis ilmu, bukan. Kita ngobrol di kantor, duduk, selesai, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu di jalan, ngobrol kita itu dan ini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, berarti ini zikir bukan forum resmi, bukan forum resmi saja. Asal terjadi dialog di antara kita, namanya majelis. Baik. Wa min hadzal fadl. Mana keutamaan-keutamaannya zikir ini? Pertama, ghufranudz dzunub. Ini faedah yang pertama ini. Di antara keutamaannya adalah mengampuni dosa. Yang kedua, tathhirul majalis, membersihkan majlis dari perkataan-perkataan yang tidak pantas dan tidak layak. Yang ketiga, al-barakatu fil majlis, keberkahan pada majlis itu. Yang pertama, mengampuni dosa. Dua, membersihkan majlis. Tiga, keberkahan untuk majlis. Yang keempat, istijabatud doa, sebab dikabulkannya doa. Yang kelima, raf'ul a'mal as-salihah wa qabuluha, diangkatnya amal saleh serta diterimanya amal tersebut. Sekali lagi, ya, apa keutamaan zikir ini? Satu, mengampuni dosa. Dua, membersihkan majlis dari perkataan yang sia-sia. Tiga, keberkahan untuk majlis karena sudah ada zikir.
Karena tadi kita sebut dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban begitu, Ibnu Hibban dan Abu Dawud, majelis yang tidak ada zikirnya sama sekali menjadi majelis penyesat. Nah, kalau ada zikir ini berkah jadinya. Kemudian sebab dikabulkannya doa. Dan yang terakhir, diangkatnya amal saleh dengan sebab zikir yang satu ini. Faedah yang kedua, yanbaghi an yu'lam anna ma yaqa' fi majalisin nas min khata'in wa dhanbin bisababi afatil lisan. Ketahuilah, yang terjadi di satu majelis berupa kesalahan dan dosa, itu sebabnya gara-gara lisan. Sekali lagi, ya, ketahuilah yang terjadi di satu majelis berupa kesalahan dan dosa, itu sebabnya adalah gara-gara lisan. Wahya ala qismain. Dengan sebab lisan ini terjadi dua macam dosa para hadirin. Satu, al-kabair. Bisa terjadi dosa besar gara-gara lisan di majelis itu. Seperti ghibah. Menyebut saudara kita dengan sesuatu yang dia benci. Wan namimah, atau kita provokasi orang. Atau yang lainnya. Fahadhihi la tukaffiruhu kaffaratal majlis. Nah, kalau kesalahan oleh lisan jatuh dalam dosa besar seperti ini, tidak bisa dimaafkan oleh sebab membaca kafaratul majlis. Wah, berat, ini perkara berat. Oh, berat. Dan ini bisa terjadi. Jadi tidak bisa akan dimaafkan dengan sebab doa kafaratul majlis. Balla budda min taubatin ilallah. Tapi harus memerlukan taubat. Dan kalau ghibah, ini kan masalahnya apa? Kehormatan orang. Kalau kehormatan orang itu, caranya tidak bisa cukup astaghfirullah, tapi mesti minta halal. Minta maaf kepada yang kita ghibah. Kalau dia sudah wafat, doakan dia semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dia dan mengampuni kita. Ini yang pertama muncul di satu majelis dikarenakan lisan, jatuh dalam dosa besar. Yang kedua, as-saghair. Kesalahan yang muncul di satu majelis gara-gara lisan, muncul as-saghair, dosa-dosa kecil. Bagaimana bentuknya dosa-dosa kecil ini? Ma la yata'adda atharuhu 'alal ghair. Muncul karena lisan ini yang tidak berimbas kepada orang lain. Jadi perkataan kita sendiri yang tidak pas. Bukan membicarakan orang lain, bukan memprovokasi orang lain, tapi kata-kata yang tidak tepat. Seharusnya berkata buruk, tetapi ternyata berkata jelek. Tapi itu tidak ada imbasnya untuk orang lain. Fahadha yukaffiruhu hadha du'a. Maka inilah yang akan dihapus oleh doa tersebut. Sebelum kita bangkit dari majelis itu. Ini yang akan menghapus ya kesalahan-kesalahan lisan yang kita tidak tujukan kepada orang lain, namun murni dan mutlak itu muncul dari diri kita sendiri. Maka ini akan dihapus dengan sebab subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faedah yang ketiga, yajibu 'alal insan an yasuna majalisahu minal ma'asi wal atham. Seseorang wajib menjaga majelisnya
tempat duduknya, tempat nongkrongnya, dari maksiat, dari dosa, wal hirs 'alal kalamil khair wa ma yanfa'uhu fi dunyahu wa ukhrahu, dan berusaha berkata-kata yang baik yang bermanfaat untuk dunia dan untuk akhirat. Lindungi majelis kita. Kalau ada yang berbicara tidak baik, di sini pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Lihat ya, Nabi SAW ingatkan Mu'adz, kuffa 'alaika hadza, tahan lisanmu ini. Maka Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain, aktsaru ma yudkhilun nar al-fam wal faraj. Wal'iyadzu billah. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka dua. Satu, lisan ini, mulut ini. Kemudian yang kedua, mohon maaf, itu apa? Kemaluan seseorang. Tapi yang terbanyak adalah apa? Al-lisan. Al-lisan. Ini yang paling banyak. Tidak ada lebih banyak dari lisan. Jadi jaga majelis kita dari dosa dan maksiat. Berusaha berbicara yang bermanfaat dunia maupun akhirat. Kenapa? Fa inna kalamal insan mahsubun. Setiap perkataan kita dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Lihat dalam surat Qaf. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang muncul dari perkataan kita, ada malaikat yang hadir mencatat. Jadi nggak ada sama sekali yang tersisa. Semua dicatat. Subhanallah. Maka pantas Nabi SAW mengatakan dalam Jami' at-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntunglah orang yang menemukan dalam catatan amalnya kelak hari kiamat istighfar yang banyak. Beruntung kalau menemukan istighfar yang banyak. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, sampai akhir. Beruntung. Kemudian apa kata Nabi SAW? Kalimatani khafifatani fil lisan. Dua kalimat ringan di lisan. Habibatani ilar rahman. Sangat dicintai oleh Sang Maha Pengasih. Thaqilatani fil mizan. Sangat berat di dalam timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim. Ya Allah. Jaga lisan. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berkata apa? In kana al-kalamu min fiddatin fas-sukutu min dhahabin, kata beliau. Kalau ngobrol itu berupa perak, maka diam itu adalah emas. Dan sifat orang-orang berilmu itu qalilul kalam. Ucapannya apa? Sedikit. Maka Nabi SAW disifati ma ra'aituhu illa mutabassiman. Aku tidak pernah melihat Nabi kecuali sallallahu alaihi wasallam, entah dia dalam keadaan senyum atau entah dia dalam keadaan berzikir. Bayangkan para hadirin, Ibnu Umar mengatakan, aku menghitung sekali duduk Nabi itu, sekali duduk aku menghitung beliau mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Padahal beliau bagaimana? Allah sudah maafkan dosa yang telah lalu. Allah Azza wa Jalla maafkan dosanya yang akan datang. Faedah yang keempat. Al-hirsu ala khatmil majalis bihadha dzikril mubarak al-azim al-ma'thur 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusahalah menutup majlis-majlis kita, ngobrolnya kita, duduk-duduknya kita dengan zikir yang penuh dengan berkah ini.
berusaha ya tutup dia majelis kita dengan zikir ini. Nah, bagaimana dengan ditutup dengan doa? Inilah dia doa itu. Ini sudah dipakai nutup oleh Nabi SAW. Kita pingin yang lebih panjang. Ya, yang lebih panjang ada. Bahkan Ibnu Umar mengatakan, qalla, sangat jarang Nabi SAW menutup majelisnya, melainkan dia mendoakan para sahabatnya. Ini sebenarnya doa penutup majelis itu sebenarnya. Cuma kan ini gaib dari kita, sehingga apa? Kita yang buat doa sendiri. Ini yang banyak gaib dari kita. Ada yang panjang, yang bagus sekali. Hadis Ibnu Umar. Ini antum bisa lihat di bukunya guru kita rahimahullah ta'ala, zikir dan doa wirid. Ya, wirid dan doa itu. Di sana dia ada. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jarang ya meninggalkan sahabatnya, melainkan Nabi yang mendoakan mereka. Apa doanya? Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ini doa Nabi menutup majelisnya. Jadi ketimbang antum lelah cari apa doa saya pakai tutup majelis ini, ini dia ini. Kalau ada di atasnya emas sudah ini. Kenapa? Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jarang sekali Nabi menghentikan majelisnya, melainkan dia doakan sahabatnya dengan doa yang tadi. Kan ini yang banyak gaib dari kita. Inilah yang kita hidupkan. Ya, paling pendek ini sudah. Ketimbang gak ada, ini sudah ini terakhir, sudah ini pilihan terakhir. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cuma orang berpikir, ini mana doa penutupnya nih, katanya kok subhanakallah. Inilah dia. Ini adalah minimal. Ya, kalau lebih hebat lagi yang tadi yang saya bacakan tadi, itu lebih dahsyat lagi itu. Baik, jadi berusaha tutup majelis kita dengan zikir yang penuh dengan barokah ini, zikir yang agung yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana inti dari doa ini apa? Al-iqrar bi tauhidil uluhiyati wa i'tirafit taqsir fil ubudiyah. Mengakui uluhiyah Allah, keberhakan Allah untuk diibadahi, dan kita mengakui kekurangan kita dalam beribadah kepadanya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Ini semuanya apa? Mensucikan Allah yang pertama dan memujinya, kemudian mempersaksikan tauhid, lalu terakhir kita mengatakan astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita mengakui kekurangan kita dengan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kelima, la yukhtassu hadha dzikru bi khatmil majalis alladhi kathura fihi al-laghat. Zikir ini tidak dikhususkan pada majelis-majelis yang banyak keributan, yang banyak kekacauan di dalamnya, banyak ngalur ngidul di dalamnya. Bukan khusus untuk itu saja. Bal yatanawalu kulla majlisin hatta majlis dzikri. Tetapi mencakup semua majelis, semua ngumpul-ngumpul, semua bentuk duduk-duduk, semua bentuk nongkrong.
Termasuk pula majelis kita sekarang ini. Kita membahas qala Allah, kita membahas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima sahha berdasarkan hadis yang sahih dari Jubair ibn Mut'im, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi menyebutkan, man qala subhanakallahumma wa bihamdik, barang siapa yang mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, faqalaha fi majlisi dzikrin, ini diucapkan dalam majlis zikir seperti ini, kattabi yutba' alaih, ini seperti tabi, seperti stempel, seperti perangko dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qalaha fi majlis lagwin, dan barang siapa yang mengucapkannya dalam majlis sia-sia, ya, majelis ribut, sendarau dan yang lainnya, kanat kafaratan lahu atau kafaratul lahu, ini akan menjadi penghapus dosa. Maka tadi kita sebutkan zikir ini multi fungsi. Baik, kalau majelis yang ada sia-sia, kata-kata yang tidak pas, jelas menghapus kesalahan itu. Tapi sekarang bagaimana kalau majelis yang mulia? Kalau majelis yang mulia ini katabi, Nabi menyebutkan seperti stempel. Al-Imam As-Sindi berkata, yakunu muthbitan lidzalikal khair rafi'an ila darajatil qabul. Kalau itu majelis kebaikan ditutup dengan zikir ini akan memperkuat majelis kebaikan tersebut sehingga amalan itu diterima. Nah, maknanya apa? Berarti amalan itu disahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sah. Maka amal itu diterima. Tapi kalau majelis itu majelis buruk, oh ini perbuatan salah. Dengan kalimat itu, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang terakhir. La ta'tamid ala kafaratil majlis litatahawana bidzunub. Jangan berpangku dan bersandar dengan doa ini guna meremehkan perbuatan dosa dan salah di majelis. Nah, kadang-kadang kita kan begitu. Masih nanti subhanakallah beres. Ya. Paling ini istighfar selesai. Jangan bersandar ya kepada doa ini untuk meremehkan dosa dan maksiat. Kenapa? Fa inna hadzal dzikir ini la yukaffiru jami'adz dzunub, tidak akan mengampuni semua macam bentuk dosa dan kesalahan di majelis. Wala yakfi mujarradun nutq, dan tidak cukup hanya mengucapkan kalimat ini. Kalau itu adalah ghibah dan namimah, bal yajibut tahallul, tapi harus kita minta halal dari orang yang sudah kita ghibahi. Jadi jangan bersandar kepada zikir ini untuk menggampang-gampangkan suatu kesalahan dan dosa dalam majelis. Ingat, tidak semua dosa dimaafkan. Kalau itu ghibah, ada jalan keluar kecuali harus kita minta halal. Kalau orang yang sudah meninggal, mintakan diampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sampai kita berprasangka seperti itu, fahadha su'ul faham 'anillah rasulih, ini namanya salah sangka kepada Allah, salah sangka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, jadi doa ini tidak membolehkan kita untuk meremehkan dosa dan maksiat. Sebagaimana juga amalan-amalan yang lain yang akan menghancurkan dan meleburkan dosa, tidak menuntun kita dan tidak memperbolehkan kita untuk meremehkan dosa dan maksiat. Apa masalahnya? Masalahnya sekarang, kalau perbuatan zikir ini atau kalau amal-amal soleh itu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, iya bisa memaafkan. Sekarang kalau tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, bisa dimaafkan? Tidak bisa. Sementara kita orang beriman selalu dengan rukun ibadah yang di hati, beribadah dengan penuh rasa cinta, kemudian penuh dengan rasa harap, dan juga di satu sisi kita khawatir jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan taufik apa yang kita ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini. Allah Azza wa Jalla maafkan dosa dan salah kita, dan kita pun semakin memahami betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan betapa banyaknya Allah siapkan cara-cara untuk memaafkan dosa kita. Sebagaimana yang sudah kita awali di majelis pertama dalam pembahasan kitab ini, ya, yang akan mencegah hukuman bagi seorang hamba ada 10. 5 di dunia, 5 di akhirat. 5 di dunia, salah satunya taubatan nasuh. Salah satunya al-istighfar. Istighfar, inilah dia isinya. Salah satu bentuk istighfar yang khusus dengan majelis, inilah dia. Adapun yang lainnya istighfar umum. Astaghfirullah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai akhir. Sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan dari pemirsa kita. Ada seseorang yang membuka aib orang lain dan orang yang dibuka aibnya tersebut bilang dia tidak ada. Justru ketiadaannya itulah yang dinamakan ghibah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kalau segi isi, ya, in kana kama qal faqad igtabtah. Kalau benar apa yang keucapkan itu ada pada orang tersebut dan dia tidak ada di hadapanmu, maka engkau sudah menggibahinya. Kalau tidak ada faqad bahattah, berarti engkau dusta. Ini namanya maju kena, mundur kena. Dia benar ada yang diungkapkan itu ghibah. Tidak benar apa yang diungkapkan itu dusta. Maka Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam suratul Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan apa dahsyatnya ghibah ini? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Sudikah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudaranya? Tidak ada yang mau. Allah ta'ala ala wa ala. Dia tidak ridho kecuali minta maaf padanya. Bagaimana cara minta maaf? Ya datang ke tempatnya. Waduh, nggak bisa saya. Masya Allah, ngibah orang bisa, minta maaf nggak bisa. Ya, ini berat ini. Maka kita katakan tidak bisa, pakai perantara boleh. Ya, setelah itu datang kepadanya. Karena kalau tidak, ini akan tetap berhubungan sampai kelak pada hari kiamat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah sikap kita mendiamkan seseorang karena orang tersebut telah menyakiti dengan cara menyebarkan fitnah kepada kita? Kalau kita
mengingatkan dan memberikan nasihat itu yang terbaik. Kenapa Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolonglah saudaramu yang zalim dan terzalimi. Ya Rasulullah, kalau yang terzalimi jelas kita bagaimana cara menolongnya. Tapi permasalahannya bagaimana kalau orang yang zalim ini, bagaimana kita bisa tolong orang zalim? Nabi SAW mengatakan, tamna'hu min zulmihi, cegah dia dari perbuatan zalimnya. Stop dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Tafadhalu para jamaah, ada yang bertanya? Di belakang dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apakah bisa ini untuk menutup baca Al-Quran? Ada riwayat dari Nabi SAW, tapi sebagian mengatakan riwayatnya tidak sahih. Kenapa? Karena ada riwayat yang lebih kuat, yaitu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan Nabi Al-Quran. Di mana Nabi SAW minta kepada Ibn Mas'ud, ya ibna ummi abdin aqri alayya Al-Quran. Hai ibnu ummi abd, tolong bacakan kepadaku Al-Quran. Karena Nabi SAW merekomendasikan sekali bacaannya Abdullah bin Mas'ud ini. Abdullah bin Mas'ud ini, beliau sendiri menyebutkan, ya, aku mengambil Al-Quran dari lisan Nabi yang mulia secara langsung 70 sekian surat. Sedangkan kita tahu surat Al-Quran berapa? 114. Ini hampir 2/3. Hampir 2/3 surat Al-Quran itu langsung diambil dari mulut Nabi SAW yang mulia tanpa perantara. Sampai Nabi mengatakan, man ahabba an yaqra al-Quran ghaddan tariya falyaqra ala qiraati ibni ummi abdin. Siapa yang ingin membaca Al-Quran masih dalam keadaan segar, renyah, sebagaimana turunnya, baca dengan bacaannya Abdullah bin Mas'ud. Nah, ya Rasulullah, aqra alaika wa fika unzil, atau kama qala. Ya Rasulullah, masa aku bacakan engkau Al-Quran sementara Quran itu diturunkan kepada engkau? Qal, Nabi bersabda, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku senang mendengarnya dari orang lain. Dibacakanlah. Begitu sampai pada ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana kiranya kelak pada hari kiamat kami datangkan bagi setiap umat itu saksi-saksi. Dan kami datangkan engkau ya Muhammad menjadi saksi atas umatmu semua. Di sana Nabi SAW menangis. Lalu apa kata Nabi SAW kepada sahabatnya? Hasbuk, cukup, cukup. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kalau memang disyariatkan ada penutupnya, Nabi ajarkan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Jadi begitu selesai. Wallahu ta'ala ala wa ala. Wallahu ta'ala ala. Baik. Ke sini pertanyaan, fadhal tadi. Waalaikumsalam. Baik. Pertama, bolehkah kita sering membaca Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Boleh apa tidak? Sangat boleh. Dalam konteks zikir mutlak, zikir lepas. Karena kita tahu zikir ada dua ya. Zikir muqayyad dan zikir mutlak. Ada zikir yang terikat waktunya, jumlahnya. Itulah dia setelah salat wajib. Itu juga dia zikir pagi dan petang. Demikian juga masuk masjid dan semisalnya. Nah, selain itu berarti bebas. Silahkan perbanyak. Ya, justru Nabi SAW menyebutkan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah senantiasa lisanmu basah. Bahkan sahabat Nabi datang, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat aliyya. Syariat Islam itu terlalu banyak sudah ya Rasulullah untukku, katanya. Beritakan kepada aku yang bisa aku pegang, yang ringan sekali.
hendaklah senantiasa lisanmu banyak berzikir. Baik. Bagaimana konteks zikir astaghfirullahalazim? Ada riwayat tapi yang panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau yang pendek ada dua versi. Pertama habis salat wajib. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Yang bebas untuk lebih panjang astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi al-azim ini adalah dalam konteks yang panjang. Ini disebut oleh Nabi SAW. Man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 marrat. Yang mengucapkan ini 3 kali, ghufirat dzunubuhu wa in kana farra minaz zahab. Allah ampuni dosanya meskipun lari dari medan tempur. 3 kali. Lari dari medan tempur dosa besar. Tapi dengan kalimat zikir istighfar yang tadi, Allah bisa ampuni dosa besar itu. Ini dahsyatnya zikir yang tadi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Fadhal. Waalaikumsalam. Baik. 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 Pertama, bagaimana ada makmum saat duduk antara 2 sujud duduknya bersila? Kalau dia tidak mampu tidak ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Justru kalau kita melihat salat Nabi ketika tidak mampu duduknya bersila. Kalau tidak mampu, ya hukum asalnya duduk antara 2 sujud. Nah, ada berapa sunnah, Bang? Duduk antara 2 sujud. Ada berapa sunnah cara duduknya? Santa, ada 2. Ya, Abu Abdurrahman ada 2. Yang pertama apa? Iftirash. Yang kedua? Iq'a. Ada 2 pilihannya. Nggak ada 3-nya. Ini saat kita mampu. Saat kita mampu. Yang pertama apa? Iftirash. Al-iftirash an yafsha rijlahul yusra. Bentangkan kaki kiri. Ya. Kemudian wa yuqim rijlahul yumna, dan memberdirikan kaki kanan dengan jari-jari ditekuk. Ini yang pertama. Iftirash. Yang kedua, iq'a. Huwal julus alal aqibain. Duduk di atas kedua tumit. Baik, mohon maaf saya praktikkan sedikit. Ini namanya apa? Inilah yang sunnah. Dan ini dikerjakan oleh 3 sahabat yang bernama Abdullah. Amr, Abdullah bin Abbas. Ini namanya ini yang sunnah. Ya, dan ini khusus hanya antara 2 sujud. Yang kedua, ini juga khusus antara 2 sujud. Nah, hati-hati sekarang. Apa hati-hatinya? Kadang-kadang kita begini cara kita. Memang enak, cuma enak belum tentu benar. Enak gitu, cuma tidak ada seperti ini. Ya, hanya 2 pilihannya, imma iq'a wa imma iftirash.
Ini yang pertama. Adapun dibersilah karena ketidakmampuan boleh. Nabi SAW telah menyebutkan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku perintah kalian satu perkara, datangkan semampu kalian. Dan kalau kita lihat salat Nabi SAW ketika tidak mampu duduknya bersila. Yang kedua, bolehkah berbeda kita antara imam dengan makmum? Kalau perbedaan itu sama-sama itu sunnah, boleh. Contoh, imamnya duduknya iftirash, duduk antara dua sujud. Saya sebagai makmum, saya duduknya iq'a, jaiz, boleh. Kenapa? Perbedaannya dalam konteks dalil. Atau makmum sedang duduk tasyahudul akhir. Saya ini baru dapat 1 rakaat. Sementara yang namanya at-tawarruk itu adalah identik dengan berakhirnya salat. Lain lagi perincian nanti para ulama kita antara yang 1 tasyahud dengan 2 tasyahud. Maka boleh makmum duduknya iftirash. Yang tidak boleh itu imamnya naik dari ruku, dia turun ruku. Nah, kalau ini al-mukhalafah, ini namanya menyelisihi, ini bisa membuat salatnya rusak. Tapi dalam konteks perbedaan itu adalah ada dalil, dan itu sama-sama sunnah dari Nabi SAW, jaizun, boleh. Yang ketiga, ada jeda memberikan kesempatan amin bagi makmum. Hakikatnya kalau melihat Nabi SAW dalam riwayat itu, idza ammanal imamu fa'aminu, ketika imam mulai amin, iringi dengan amin. Kenapa? Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika aminnya bertepatan dengan amin malaikat, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Subhanallah. Maka Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang lain, ma hasadatkumul yahudu ma hasadatkum ala ta'mini wassalam. Yang paling diirikan oleh orang Yahudi pada kalian kaum muslimin, amin dan salam. Maka jangan lolos ini. Ketika mengatakan waladdallin, amin, sambut imam tersebut. Hadza was sunnah. Bukan selesai dulu imamnya baru makmumnya amin. Jadi diiringi, berbarengan juga tidak, tapi mengiringi. Ketika dia mulai langsung disambut oleh makmum, barulah akan mendapatkan ampunan terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Wallahu taala ala wa ala. Tafadhal. Waalaikumsalam. Bagaimana pertanyaan yang awalnya lo bagaimana sahnya? Apa? Terus? Baik. Pertama, man taba taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat, Allah Azza wa Jalla pasti terima taubatnya. Itu kan dosa besar. Yang lebih besar saja Allah terima. Satu. Yang kedua, kalau sudah berlalu, bagaimana dengan hasil-hasil yang dulu tersebut, berikan kepada orang lain. Ya, tidak usah dirusak, tidak usah dibakar. Karena apa? Barangnya adalah barang halal. Beda kalau barang haram, zatnya memang haram, ini nggak boleh disedekahkan. Tapi itu kan baju, pakaian, diberi dari hasil yang tidak benar. Maka apa? Dia pindah alihkan kepada orang lain, tidak ada masalah. Bagi dia bermasalah. Bidalil.
Barirah diberikan oleh orang kambing sedekah. Barirah boleh nerima sedekah. Kita boleh nerima sedekah kalau berhak. Tiba-tiba Nabi cari kambing itu. Saya lihat ada kambing tadi, wahai Barirah. Oh, enggak boleh ya Rasulullah. Itu sedekah. Engkau haram makan sedekah. Nabi mengatakan, untuk engkau yang jadi sedekah, tapi untuk aku jadi hadiah. Nah, maka pada diri dia enggak boleh. Tapi diberikan kepada orang lain, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita ambil di sini ada pertanyaan dulu para hadirin dari pemirsa kita di Hijrah TV. Apa mendengar kajian di TV, YouTube perlu penutup dengan doa kafaratul majlis? Ya, yang nonton nggak perlu. Ya, yang hadir di sini perlu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya. Sahabat dan teman dapat memberi syafaat dengan izin Allah kala di akhirat. Apakah dalam majelis taklim seperti ini kita bisa saling memberi syafaat juga di akhirat kelak? Kalau kita berteman dalam kebaikan, ya kita tahu ini kawan kita, Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Nabi SAW sebutkan dalam haditsnya, kalian itu orang yang paling cerewet, kata Nabi SAW, yang berusaha mengeluarkan kawannya dari api neraka. Subhanallah. Jadi hari kiamat para hadirin, ini pentingnya kumpul di majelis ilmu itu dengan orang-orang yang mulia itu. Kenapa? Kita saling cari nanti hari kiamat. Loh, fulan mana dia? Teman saya ngaji, teman saya puasa, teman saya sholat. Kok nggak ada di surga? Datang kita ke Allah. Ya Allah, mana kawanku fulan? Allah katakan, engkau cari dia. Siapa saja kamu kenal, keluarin dia. Subhanallah. Nah, coba kalau berkawan dengan tidak baik. Justru kita saling jatuhkan. Oh, gara-gara dia nih Allah, kasih 2 kali lipat dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sudah menjadi turun-temurun di keluarga saya kalau membunuh cicak berpahala. Apa benar demikian? Benar. Riwayatnya sahih. Bisa dilihat dalam Riyadhus Shalihin. Membunuh sekali pukul maka pahalanya 100. 2 kali pukul kurang 100. 3 kali pukul berarti cicaknya yang jagoan. Ya kita tidak ada apa-apanya berarti kan. Maka disebut oleh para ulama kita apa? Ini hadis menyelisihi kaidah. Kaidah umumnya ajruki ala qadari nasabuki dalam hadis Al-Bukhari. Pahalamu tergantung lelahmu. Semakin lelah, semakin besar pahalanya. Tapi ingat dalam konteks yang disyariatkan. Tapi kalau membunuh cicak itu semakin lelah, semakin sedikit pahalanya. Dan hadis sahih menyebutkan ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh kaumnya, semua hewan ini berusaha mematikan cicak tersebut, mematikan api tersebut kecuali cicak. Kalau cicak tambah ngompori. Maka para salaf ditemukan di rumah-rumah mereka itu kayu yang tinggi. Untuk apa? Bunuh cicak katanya. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana hukumnya kita umrah tanpa suami? Kalau ada mahram yang lain, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apabila di masjid setelah salat wajib kita sunahkan berzikir dan tidak pindah posisi. Bagaimana kalau berisik katanya? Pertama kita katakan, zikir yang tidak merubah posisi itu hanya satu zikir. Hanya berapa? Satu zikir saja, dan itu pun 2 waktu. Mana dia? Al-Fajr wal Maghrib. Subuh dan Maghrib. Diriwayatkan Imam Ahmad. Ya, qabla an yathnya rijlaihi, sebelum merubah posisi duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mulai terus. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala catat dari setiap zikir ini 10 pahala. Dihapus 10 dosa. Diangkat 10 derajat.
tidak akan ada dosa yang membinasakannya hari itu kecuali syirik. Dan dilindungi dari segala bahaya. Dan dilindungi dari syaitan. Dan tidak ada yang paling afdal amalannya hari itu kecuali yang semisal dengannya atau lebih afdal dari dia. Itu saja. Nah, habis itu silahkan bergeser. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Nah, ada lagi pertanyaan? Tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Ayo. Bagaimana kalau sholat ditepuk? Apakah ada tuntunannya? Berjamaah tetap ada tuntunannya, tapi nepuk ini mungkin sebagai isyarat. Tapi kalau melihat praktiknya Nabi SAW dan sahabat Ibnu Abbas, dia nggak perlu nepuk. Apa dia lakukan? Tinggal berdiri di sampingnya. Ya, kalau orang ahli karate nanti kan bahaya kita. Ditepuk dikira musuh ini. Langsung dilibas saja lipat kita. Ya, jadi caranya yang sesuai dekat dengan cara Nabi itu langsung tempel. Nah, Ibnu Abbas, hadits Al-Bukhari, ketika dia menginap di rumah bibinya Maimunah, kebetulan jadwal Nabi atau pas jadwal Nabi saat itu di istrinya Maimunah, Ibnu Abbas namanya anak masih kecil. Nabi wafat saja belum balik. Begitu dia datang selesai wudu, habis wudu, langsung nempel Nabi sebelah kiri. Seharusnya yang sebelah kiri itu imam. Dipeganglah telinganya oleh Nabi SAW, diputar, ditaruh di sebelah kanan. Ini dalil apa? Satu, kalau sholat berdua itu sejajar. Dan ini dibawakan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um juga. Dua, boleh gerakan yang dibolehkan dalam sholat. Gerakan yang dibolehkan boleh. Wallahu ta'ala ala wa ala. Naam. Pertama, saya tidak bisa berpendapat. Yang kedua, nusus dari para ahlul hadis mensahihkan riwayat ini. Ya, dalil-dalil dia dibawakan oleh para ahlul hadis, dan ingat kaidahnya juga al-muthbit muqaddamun 'alan nafi, yang mengokohkan, menguatkan lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Kenapa? Karena yang menetapkan itu dia memiliki dalil yang lebih dalam hal ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Dan jalurnya bukan satu jalur, banyak jalur. Sehingga hadis pun kalau lemah, asal lemahnya tidak sampai derajat lemah sekali, apalagi derajat yang mungkar, dengan banyaknya riwayat itu ya'tadid, akan menjadi kuat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Habis? Alhamdulillah. Allah ya taqabbal. Allah azza wa jalla terima semua amal ibadah kita, dan antum dalam keadaan sehat. Ya, bertemu dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla berikan kita taufik semua. Allah mudahkan urusan kita, Allah jaga kita semua. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala manfaatkan kehidupan kita dalam ketaatan kepadanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.